Halo, jumpa lagi dengan saya Patrisius Jondono. Selamat tersesat di channel saya. Namun saya akan berjanji, saya tidak akan menyesatkan Anda. Topik kali ini yang saya angkat adalah tentang potensi masalah dalam kegiatan magang di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita semua tahu bahwa dalam kerangka pikir Merdeka Belajar, mahasiswa bisa mendapatkan kesempatan untuk magang di industri selama beberapa bulan dengan bobot bisa sampai 40 SKS. Masalahnya, bisakah kita memastikan bahwa kegiatan mereka selama magang itu sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang sudah kita canangkan di dalam kurikulum jurusan atau di dalam kurikulum prodi. Di dalam video ini saya akan secara kritis melihat pada satu potensi masalah yang bisa terjadi kalau kita tidak memastikan bahwa kegiatan magang yang mereka lakukan di industri itu memang benar-benar selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. Jangan sampai kita mengirim mahasiswa untuk magang, menghabiskan sekian ratus jam di sana, ketika kembali ternyata mereka tidak melakukan sesuatu yang membuatnya mampu mencapai CPL tersebut. Jangan sampai yang ini terjadi. Nah, bagaimana detailnya? Mari kita simak video saya. Ya, inilah topik kita kali ini, masalah dalam kegiatan magang di Merdeka Belajar. Nah, yang pertama adalah apakah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di tempat magang itu sudah sesuai dengan capaian lulusan pembelajaran. Kita semua tahu bahwa capaian lulusan pembelajaran atau CPL merupakan inti dari sebuah kurikulum. Apalagi kalau kurikulum itu sudah berbasis outcome-based education. Ya, tentunya CPL itu memegang peranan penting menjadi satu kunci dalam kurikulum karena semua kegiatan belajar akan diarahkan untuk mencapai CPL. Nah, ketika gerakan Merdeka Belajar belum ada, maka dosen bisa dengan leluasa dengan kemampuan dan kepakarannya mengarahkan kegiatan belajar mahasiswa untuk bisa mencapai CPL-nya. Nah, sekarang kegiatan magang bisa dimasukkan sebagai salah satu bagian kurikulum dalam kerangka pikir Merdeka Belajar. Yang terjadi adalah pemindahan pekerjaan dari kampus ke tempat magang. Kita harus yakin apakah memang benar kegiatan belajar yang sudah ditata sedemikian sistematis itu bisa juga dilakukan di kegiatan magang. Nah, di sini bisa timbul masalah. Ya. Nah, saya salinkan satu CPL dari sebuah prodi di sebuah perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dari prodi Teknik Informatika. Di sini saya kutip salah satu CPL-nya adalah seperti ini. Mahasiswa mampu melakukan perancangan perangkat lunak yang berkualitas sesuai fase yang tepat. Ya, ini tentunya satu CPL yang tinggi, ya kan? Karena CPL ini kalau dikerjakan dengan baik, maka akan memampukan mahasiswa untuk merancang perangkat lunak yang berkualitas. Ya. Nah, kemudian setelah mahasiswa itu magang, maka harus diperiksa apakah memang benar kegiatan di sana itu diarahkan untuk membuatnya mampu melakukan atau mencapai CPL ini. Nah, ternyata di kegiatan di tempat magang, kegiatan aktualnya berupa seperti ini. Membuat daftar perangkat lunak yang lisensinya sudah mendekati kedaluarsa. Kemudian menginput data penggunaan perangkat lunak oleh pelanggan. Kemudian ada tugas lagi, membantu manajer training mengadakan pelatihan di perusahaan klien. Nah, karena satu dan lain hal, maka di lembaga itu mahasiswa hanya diberi tugas seperti ini. Nah, tentunya sudah bisa kita lihat bagaimana kegiatan aktual magangnya ternyata tidak bisa mencapai atau tidak bisa membantu mahasiswa itu untuk mencapai ini. Karena dia di industri atau di
lembaga tempat dia magang, dia hanya diberi tugas seperti ini. Mungkin karena kendala administratif atau mungkin karena bosnya belum mempercayai sang mahasiswa untuk bisa melakukan perancangan perangkat lunak, sehingga dia hanya bisa menugaskan mahasiswa kita melakukan yang seperti ini saja. Nah, tentunya ketika mahasiswa itu kembali ke kampus, CPL ini tidak tercapai karena dia tidak melakukan kegiatan yang membuatnya mampu melakukan perancangan perangkat lunak yang berkualitas. Nah, sampai di sini kita harus hati-hati, rekan-rekan, kita harus cermat, memastikan apakah memang benar kegiatan mahasiswa kita di tempat magang itu akan membawa mereka mampu meraih CPL-nya. Kalau ternyata tidak, nah kita harus hati-hati di sini. Jangan kemudian mempercayakan, wah pokoknya begitu mereka magang, mereka pasti dapat pengalaman dan mereka pasti bisa mencapai CPL-nya. Ya, ternyata dari contoh sederhana ini saja, mahasiswa itu kemungkinan gagal untuk mencapai CPL-nya. Dia hanya pinter menjadi operator saja, menginput data, kemudian membantu manajer training secara administratif, ya, tidak bisa mencapai CPL yang sudah ditentukan, yaitu melakukan perancangan perangkat lunak. Ya kan? Oke. Nah, yang pertanyaan berikutnya adalah apakah magang itu sudah sesuai dengan beban SKS? Kalau kita melihat pada SK Mendikbud yang terbaru, nomor 74/B/2021, di situ dikatakan bahwa kegiatan magang antara 16 minggu sampai 24 minggu itu bisa disetarakan dengan 20 SKS. Bayangkan, besar sekali ini ya, 20 SKS. Ya. Nah, sementara itu kita melihat kembali pada definisi 1 SKS pada peraturan-peraturan sebelumnya. 1 SKS itu dimengertikan sebagai 70 menit ceramah dari dosen membekali teori di sini, kemudian 50 menit tugas terstruktur, kemudian 50 menit tugas mandiri. Jadi kalau semua ini sudah dilakukan, maka beban 1 SKS itu bisa dikatakan sudah dipenuhi oleh satu kegiatan pembelajaran di perkuliahan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar 20 SKS yang dilakukan di tempat magang ini bobotnya sama atau muatannya sama dengan seperti ini? Ada ceramah teori dari seorang yang sudah dianggap pakar, kemudian ada 50 menit untuk tugas terstruktur yang membuat mahasiswa itu makin paham, kemudian 50 menit lagi tugas mandiri. Apakah benar sudah seperti itu? Nah, kalau memang bisa diatur sedemikian rupa sehingga sudah sama, baik di perkuliahan maupun di tempat magang, ya tidak masalah. Tapi kalau ternyata tidak, nah maka kita bisa mempertanyakan 20 SKS yang mereka dapat itu, apakah isi di dalamnya itu setara dengan pengertian SKS di kampus yang selama ini kita anut. Nah, itu satu potensi masalah lagi, ya. Nah, bagaimana solusinya? Ternyata, ya ini sejauh yang saya tahu, sejauh yang saya alami sebagai dosen, ya, harus ada Memorandum of Agreement. Jadi sudah bukan lagi MOU, Memorandum of Understanding, tapi sudah harus sampai pada Memorandum of Agreement. Di sini dokumen itu memuat kesepakatan yang sangat terperinci, ya. Makanya terperinci di sini saya beri penekanan tentang apa kegiatan magang yang sesuai dengan JPL dari kurikulum. Jadi harus demikian terperinci sehingga masing-masing pihak, kampus maupun lembaga, tahu bahwa inilah kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan ini setara dengan kegiatan di perkuliahan yang akan membawa mahasiswa untuk menguasai 1 JPL. Ya, terutama dalam keterampilan khusus. Ya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa harus tahu JPL yang harus dicapainya dan melaporkan secara rutin kegiatannya di tempat magang. Jadi kalau selama ini kita mengirim mahasiswa begitu saja ke tempat magang,
pada saat Merdeka Belajar sudah dikumandangkan dan harus ada kesesuaian antara kegiatan di magang dengan kegiatan di kurikulum, maka mahasiswa itu harus tahu JPL-nya. Ketika dia berangkat ke tempat magang, dia harus tahu bahwa kegiatan di tempat magang itu nanti harus membuatnya mampu melakukan satu JPL tertentu. Kalau perlu pada saat pembekalan, dikomunikasikanlah kepada sang mahasiswa, inilah JPL-JPL yang harus Anda kuasai, yang harus Anda mampu raih ketika Anda bekerja di tempat magang itu. Pastikan bahwa kegiatan di tempat magang itu bisa memampukan Anda untuk meraih JPL itu. Kalau ternyata tidak, kalau ternyata di lembaga tempat magang kamu hanya dikasih tugas administratif, ya tentunya menjadi dipertanyakan. Ya. Kamu sekian lama bekerja di tempat magang hanya untuk menguasai hal-hal yang sangat administratif. Sementara kamu harus meraih satu JPL tertentu yang tentunya tidak bisa kamu raih karena yang kamu lakukan di tempat magang itu hanya hal-hal teknis administratif. Input data, fotokopi, mengedarkan daftar hadir, merekap daftar hadir, dan sebagainya. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, yang juga sangat penting dan kebanyakan sering diabaikan adalah koordinasi dan komunikasi yang solid antara pembimbing magang di perusahaan dengan dosen pembimbing di kampus. Maka kegiatan Merdeka Belajar, apalagi kalau itu sudah menyangkut magang, memang harus dimonitor secara kontinu oleh pembimbing magang di perusahaan maupun oleh dosen pembimbing, dan keduanya harus saling berkomunikasi sehingga tahu perkembangan mahasiswanya di sana, apakah mahasiswanya melakukan kegiatan yang akan membantunya mencapai JPL, ataukah mahasiswa mulai diarahkan pada hal-hal yang tidak membantunya mencapai JPL. Nah, dosen pembimbing kampus harus tahu, harus memonitor perkembangan mahasiswa bimbingannya. Oleh karena itu yang nomor 2 juga penting ya. Jadi harus menyimak laporan dari sang mahasiswa dan berkomunikasi juga dengan pembimbing magangnya. Supaya kalau ada hal-hal yang mulai menyimpang, itu bisa diluruskan atau setidaknya ditanyakan. Dengan kerjasama seperti ini, maka kegiatan magang itu akan menghasilkan buah yang efektif untuk membantu sang mahasiswa mencapai JPL. Oke. Selamat menerapkan program magang dalam Merdeka Belajar. Semoga sukses. Sampai jumpa di episode saya yang mendatang.